begitu berdoa ingin dikabulkan. Ada orang yang seperti itu. Doa yang seperti ini tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak dikabulkan, ya sudah ditinggalkan sekaligus. Sudah capek saya berdoa, enggak pernah dikabulkan. Maka orang ini akan ditolak Allah Subhanahu wa taala doa dan permintaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini dalam surah Al-A'raf ini, hatani al-ayatani, dua ayat ini mustamilatani ala adabi naw'id du'a, naw'i ad-du'a, mengandung adab, mengandung dua macam adab di dalam berdoa, menjelaskan kepada kita dua adab di dalam berdoa, yaitu du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Dua macam doa. Mana dua macam doa itu? Yang pertama adalah du'aul ibadah, doa yang bentuknya ibadah. Doa berbentuk ibadah adalah seperti sholat. Ini ibadah. Zikir-zikir yang mutlak maupun yang muqayyad, ini merupakan doa al-ibadah. Dan yang kedua jenis doa adalah du'aul mas'alah, doa untuk meminta. Misalnya kita meminta karunia Allah, dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita meminta rizkinya, kita meminta kebaikan, kita memohon perlindungan dari hal-hal yang berbahaya bagi kita. Ini merupakan doa masalah, doa yang sifatnya adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dua jenis doa, du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, fa inna ad-du'a fil Qur'ani yuradu bihi hadza taratan wa hadza taratan. Sesungguhnya kata doa dalam Al-Qur'an terkadang bermakna doa ibadah, kadang juga bermakna doa masalah. Wa yuradu bihi majmu'uhuma wa huma mutalaziman. Terkadang dimaksudkan kedua-duanya. Kalimat doa terkadang dimaksudkan dua-duanya, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Terkadang disebutkan doa dalam Al-Quran itu bermakna doa ibadah. Terkadang juga doa dalam Al-Quran itu bermakna doa masalah. Kadang juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata doa, ad-du'a di dalam Al-Quran mencakup kedua makna ini, yaitu du'a'u al-ibadah wa du'a'u al-mas'alah. Ini ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang perlunya kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dianjurkannya, diharuskannya untuk kita berdoa. Dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya orang yang tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang congkak, yang sombong. Orang-orang yang tidak mau memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dikatakan orang-orang yang takabbur, yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan di sini rangkuman dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Beliau mengatakan bahwasanya aku sebutkan dalam kitab ini syurutud du'a wa mawani'ul ijabah,
aku sudah menyebutkan dalam kitab ini syarat-syarat berdoa dan penghalang-penghalang doa kita sehingga tidak terkabulkan. Di antara syarat ibadah itu ada syarat doa itu ada 6, ada 5 sebagaimana disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah. Ini syarat diterimanya doa. Mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wasiqatu billahi ma'al yaqini bil ijabah. Yakin, percaya bahwasanya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah jelaskan. Ini disebutkan rangkuman oleh beliau. Bahwasanya syarat diterimanya doa kita adalah kita harus benar-benar yakin Allah menerima doa kita, mengabulkan doa kita. Kemudian yang keempat, wa hudurul qalbi ma'ar ragbati wal khusyu'i lillah. Hati kita hadir dalam berdoa, penuh kekhusyuan. Karena ada orang yang berdoa sekedar di lisan, atau mungkin kita mengaminkan saja doa, hati kita nggak hadir. Ini banyak faktor. Bisa jadi diantaranya karena nggak paham apa yang diucapkan oleh orang yang berdoa. Maka lihat di acara-acara, kadang di sebuah acara ditutup dengan doa. Kadang yang baca doa, jangankan yang mendengar doa, yang membacanya nggak paham. Bagaimana bisa khusyuk? Sementara dia tidak paham apa maknanya. Ini kenyataannya banyak orang yang tidak paham tentang apa yang dibaca oleh orang yang berdoa. Terkadang dia memohon ampun untuk dirinya sendiri, kemudian diaminkan oleh makmumnya. Kadang yang baca doa Allahumma ighfirli warhamni, diaminkan. Mereka nggak paham. Ini menunjukkan hati mereka nggak hadir. Demikian juga kapan saja kita berdoa, usahakan hati kita itu hadir. Hati kita itu benar-benar mengamati, memahami apa yang kita ucapkan. Kalau sekedar lisan kita yang qomat kamit berdoa kepada Allah, namun tidak ada dalam hati kita, tidak mulai dari hati, maka itu merupakan doa yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima kata beliau wal azmu ma'al jiddi fid du'a. Benar-benar memiliki keinginan, kemauan keras, sungguh-sungguh di dalam berdoa. Harus sungguh-sungguh. Enggak boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak sungguh-sungguh. Enggak serius. Sekedar minta. Harus sungguh-sungguh. Maka perhatikan 5 syarat ini. Syarat diterimanya doa kita: ikhlas, mengikuti contoh, kemudian percaya dan penuh keyakinan Allah menjawab doa kita, hati kita hadir, bersungguh-sungguh dalam berdoa. 5 faktor ini, insya Allah kalau kita lakukan, terpenuhi padanya, maka doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa dzakartu anna mawani'ad du'a sittah. Dan aku sudah menyebutkan bahwasanya penghalang-penghalang doa kita ada 6. Yang pertama, at-tawassu' fil haram. Terlalu menggampangkan perkara yang haram. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Hadis yang kita sudah baca. Ada orang yang melakukan safar, tidak terurus, kemudian dia mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh besar dari barang-barang yang haram.
maka ini merupakan salah satu sebab tertolaknya doa kita. Tertolak doa kita. Kita memohon kepada Allah, kita berkeluh kesah kenapa doa kita tidak diterima Allah Azza wa Jalla, sementara badan kita, daging kita tumbuh dari barang-barang yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya diterima Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, al-istijal. Terburu-buru. Pokoknya begitu berdoa ingin dikabulkan. Ada orang yang seperti itu. Doa yang seperti ini tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran, butuh waktu. Terus kita minta. Jangankan kita minta kepada Allah, minta kepada manusia gak cukup sekali. Kadang kita puji-puji, kita datangin rumahnya berkali-kali baru dikasih. Butuh kesabaran. Tidak boleh terburu-buru di dalam berdoa. Wa tarkid doa, wa tarkud doa, meninggalkan doa. Sudah berdoa, merasa tidak dikabulkan, ya sudah ditinggalkan sekaligus. Sudah capek saya berdoa, nggak pernah dikabulkan. Maka orang ini akan ditolak Allah Subhanahu wa taala doa dan permintaannya. Kemudian irtikabul ma'asi wal muharramat. Irtikabul ma'asi, melakukan kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan penghalang doa. Dan begitu terbukanya pintu kemaksiatan di zaman ini, apalagi lewat sosial media, yang paling sering kita terjatuh padanya adalah melihat aurat wanita. Maksiat. Sengaja. Siapa yang mengatakan tidak sengaja melihat aurat wanita sekarang? Dia nonton televisi, kemudian dia mengatakan tidak sengaja. Ada yang berani mengatakan saya tidak sengaja melihatnya? Acara di televisi, 90% untuk mengumbar aurat. 90%. Alhamdulillah, dengan adanya TV-TV atau channel-channel Islami, itu pun belum bisa mengimbangi acara-acara yang berbau maksiat di dalam televisi. Ini menunjukkan bisa jadi perkara-perkara seperti ini membuat doa kita tertolak di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ad-du'a bi'ismin. Ad-du'a bi'ismin. Berdoa di dalam berbuat dosa. Minta kepada Allah tapi dalam urusan dosa, seperti meminta kecelakaan, kebinasaan orang lain. Ini termasuk yang menghalangi doa kita. Demikian juga qati'atur rahim, berdoa untuk memutuskan tali rahim atau memutuskan tali rahim, tidak mau menyambung tali rahim. Ini termasuk penghalang doa. Makanya kalau ada permasalahan duniawi,
antara saudara dengan saudara segera selesaikan. Nabi SAW memberikan batas waktu 3 hari. 3 hari untuk memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Lebih dari 3 hari tidak saling tegur, tidak saling sapa, maka ini merupakan sebab doa kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan kita tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Setiap hari Senin dan Kamis amalan kita diangkat, dinaikkan ke langit, diperlihatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan Allah itu butuh untuk malaikat untuk mengangkat amalannya. Allah tahu amalan kita. Tapi demikian Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Jangan kira bahwasanya Allah tidak tahu apa yang kita kerjakan sehingga dibutuhkan untuk diangkat amalan kita. Bukan itu. Allah mau-maunya Dia melaksanakan apa saja yang Dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Setiap hari Senin dan hari Kamis diangkat amalan kita.